Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasdita Rahma S dengan NPM 2208 1080 178. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta. Nah, pada pendahuluan, tuberkulosis atau TB masih menjadi masalah besar di Indonesia yang masuk peringkat tinggi pada kasus TB global. Nah, penularan TB yang tinggi menyebabkan beban kesehatan dan ekonomi besar. Saat ini muncul kasus TB kebal obat, yaitu multi-drug resistant TB atau MDR-TB dan extensively drug resistant TB atau XDR-TB. Nah, kalau MDR-TB itu kebal terhadap isoniazid dan rifampicin, obat untuk lini pertama, sedangkan XDR-TB lebih resisten, termasuk obat lini kedua. Nah, kondisi ini membuat pengobatan lebih sulit, mahal, dan menurunkan keberhasilan terapi. Nah, pada tugas UAS ini bertujuan kita melihat mensimulasikan model matematika SAIR berdasarkan artikel Is the recovery rate in latent tuberculosis infection significant in reducing tuberculosis transmission in Indonesia? Nah, simulasi akan memproyeksikan tahun kapan jumlah populasi XDR-TB atau I3 akan melebihi MDR-TB I2. Hasilnya diharapkan memberi gambaran perkembangan XDR-TB jika tidak ada intervensi efektif. Selanjutnya, metodologi. Nah, pada artikel menggunakan model SAIR yang membagi populasi menjadi 8 kompartemen: susceptible, exposed, infection, dan recovered. Nah, model ini memungkinkan kita memodelkan alur infeksi TB, termasuk kemungkinan transisi dari DSTB menuju MDR-TB dan XDR-TB. Durasi simulasi ini selama 156 bulan atau dari tahun 2018 hingga 2030. Nah, untuk proses perhitungan menggunakan ODS solver, kemudian hasil output konversi ke bentuk grafik. Berikut, pada tabel ini adalah parameter yang digunakan dalam simulasi. Nah, dapat di sini kita lihat pada sintaks saya membuat recovery, expose menuju recovery rate, A menuju R, itu pada simulasi ini menggunakan 0,3 atau 30%. Selanjutnya yaitu nilai awal populasi per kompartemen tahun 2018. Nah, pada ini kita bisa melihat dari nilai awalnya, populasi awal terbesar ada pada susceptible dan expose di DSTB. Sedangkan untuk kasus MDR-TB dan XDR-TB, infectionnya di awal masih sangat kecil. Nah, seperti yang kita bilang tadi, durasi simulasi selama 156 bulan atau Januari 2018 sampai Desember 2030 atau 12 tahun. Nah, ini merupakan hasil simulasi di mana grafik ini berdasarkan hasil simulasi dinamika MDR-TB dan XDR-TB di Indonesia selama periode 2018 hingga 2030 terlihat bahwa kedua jenis TB resisten mengalami peningkatan tajam pada awal periode. Khususnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, pada periode ini jumlah kasus MDR-TB meningkat dari sekitar 5.000 kasus menjadi hampir 200.000 kasus. Nah, sementara untuk XDR-TB menunjukkan peningkatan yang lebih pesat, yakni dari 51 kasus menjadi lebih dari 152.000 kasus pada tahun 2020. Nah, tahun 2021 dapat kita lihat di sebelah tahun 2020 ini menjadi titik penting dalam dinamika penyebaran kedua jenis TB resisten. Pada tahun 2021 itu, laju pertumbuhan kasus XDR-TB mulai melampaui laju pertumbuhan MDR-TB yang sebelumnya jenis kalau line yang merah ini yaitu XDR-TB dan line biru itu MDR-TB. Nah, pada titik ini tuh XDR-TB melampaui laju pertumbuhan MDR-TB yang mengindikasikan bahwa sebagian kasus MDR-TB yang tidak ditangani secara optimal berpotensi berkembang menjadi XDR-TB.
Meskipun secara absolut jumlah kasus XDR-TB baru melampaui jumlah MDR-TB sekitar tahun 2024 pada titik ini. Nah, kecenderungan dominasi XDR-TB mulai terlihat sejak tahun 2021. Nah, sejak tahun 2022, baik jumlah kasus XDR-TB maupun MDR-TB mulai mengalami penurunan. Penurunan ini berlangsung secara perlahan dan hingga akhir periode simulasi pada tahun 2030. Jumlah kasus XDR-TB tetap lebih tinggi dibandingkan MDR-TB. Hal ini menunjukkan bahwa XDR-TB berpotensi menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin besar jika tidak diintervensi dengan tepat. Nah, secara keseluruhan, tren ini menegaskan perlunya strategi penanggulangan TB resisten yang lebih komprehensif. Nah, upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pengawasan terhadap pengobatan MDR-TB, perluasan akses terhadap pengobatan lini kedua untuk SDR-TB, serta penguatan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai pentingnya kepatuhan pengobatan. Simulasi ini memberikan peringatan bahwa tanpa intervensi yang efektif, XDR-TB dapat menjadi beban kesehatan yang lebih berat di masa depan dan berpotensi menghambat pencapaian target eliminasi TB di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil simulasi model SAR terhadap dinamika penyebaran MDR-TB dan SDR-TB di Indonesia selama periode 2018 hingga 2030, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis TB resisten mengalami peningkatan tajam pada awal periode simulasi. Laju pertumbuhan SDR-TB mulai melampaui MDR-TB sejak tahun 2021, dan jumlah absolut XDR-TB diproyeksikan melampaui MDR-TB sekitar tahun 2024. Meskipun tren penurunan kasus mulai terlihat sejak tahun 2022, jumlah kasus XDR-TB diprediksi tetap lebih tinggi hingga akhir simulasi. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa XDR-TB berpotensi menjadi beban kesehatan yang lebih berat di masa depan apabila tidak dilakukan intervensi yang memadai. Oleh karena itu, penanganan TB resisten memerlukan perhatian khusus dan strategi yang berkelanjutan. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.